Di dalam gereja ortodoks, kalau kita mulai doa, kita selalu membuat tanda salib. Sebab tanda salib itu merupakan inti daripada iman Kristen. Nah, tanda salibnya di gereja ortodoks berbeda dengan Katolik. Gereja ortodoks, tangannya begini. Ini lambang kita percaya satu Allah yang memiliki tiga hipostasis, Bapa, Putra, Roh Kudus. Hipostasis yang kedua yaitu firman turun ke dunia. Dia tetap Allah tapi juga manusia. Itulah Yesus Kristus. Ya. Dia disalibkan bagiku, bagi keselamatanku. Aku mengerti dengan pikiranku, makanya kita belajar. Aku hayati dengan batinku, makanya kita laksanakan dengan doa. Aku laksanakan dengan kehidupan dan kekuatanku. Nah, mengerti iman dengan pikiran, itulah mengerti akidah. Nah, kalau memahami iman dengan batin, itulah namanya ibadah. Terus melaksanakan iman dengan kekuatan, itulah muamalah. Amalan-amalan yang harus dilakukan dalam kehidupan. Nah, kalau dalam bahasa itu saya gunakan bahasanya orang Islam. Kalau bahasanya orang ortodoks, mengerti ajaran dengan pikiran, itu namanya ortodoksia. Nah, ortodoksia itu berasal dari kata orthos, artinya lurus, doxa, artinya ajaran. Jadi ortodoksa atau ortodoks artinya ajaran yang lurus. Karena ajaran ini tidak diubah sejak zaman purba sampai sekarang, lurus begitu. Ya. Lalu setelah kita mengerti, kalau itu ajaran itu hanya dimengerti dengan otak saja, tidak dimengerti dengan batin. Yang batin itu sumbernya dari ibadah. Ini nanti jadi kayak filsafat, tidak menyelamatkan. Akidah itu harus dialami dengan batin, terutama melalui ibadah, sembahyang dan lain-lain. Ada macam-macam, nanti saya jelaskan. Penyembahan yang benar itulah atau ibadah itulah yang dalam bahasanya orang ortodoks disebut ortolatria. Orto itu ortos, itu artinya lurus. Latria itu artinya penyembahan. Ortolatria, penyembahan yang lurus. Jadi gak ngawur, mencak-mencak, jingkrak, berguling-guling. Itu mana menyembah orang Tuhan kok kayak gitu. Ya. Nah, menyembah Tuhan itu harus khusyuk, harus ada rasa takut, harus ada rasa hormat, bukan jingkrak berguling-guling di lantai. Itu nyembah apa begitu itu. Ya. Nah, setelah itu ortodoksia, ortolatria, lalu ortopraksia. Orto itulah artinya lurus, praksia itu dari kata praksis yang menjadi bahasa Indonesia praktis, praktek. Jadi praktek kehidupan. Jadi kalau tahu iman hanya di pikirannya saja, tidak dihayati, itu jadi filsafat. Penghayatan saja tanpa mengerti nanti jadi tahayul. Makanya
harus mengerti landasannya, ibadahnya, lalu tingkah laku hidupnya. Kalau mengerti di sini rajin ibadah, tapi tingkah lakunya kayak setan, ya percuma. Sembayang, khotbah, tapi bohong. Jadi percuma saja. Pintar sembayang, pintar khotbah, tapi kalau berbisnis dengan orang, nipu. Percuma saja. Jadi ortodoksia, ortolatria, ortopraksia itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semua agama begitu. Islam pun akidah, ibadah, dan syariah itu tidak bisa dipisahkan. Hindu pun begitu. Dalam agama Hindu ada namanya Sraddha. Nah, Sraddha itu apa yang diyakini? Ada 5 keyakinan mereka. Percaya pada Brahman, percaya pada Atman, bahwa rohnya manusia itu percikan dari Brahman itu. Percaya pada karma pala, yaitu buah perbuatan. Kalau kita melakukan yang buruk, menumpuk, itu namanya asubha karma. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, menumpuk, itu namanya subha karma. Kalau subha karma kita yang baik, menurut keyakinan Hindu, kalau kita mati, roh kita akan masuk ke dalam tubuh bayi yang baru, menitis atau reinkarnasi, tergantung kepada amalnya, karma baiknya tadinya apa. Kalau karma baiknya ya memang karma baik, maka kalau tadinya dia lahir dari orang yang mempunyai kedudukan rendah, nanti lahir dalam kedudukan tinggi. Makin tinggi, sudah kedudukan tinggi, dia makin baik hidupnya, lahir lagi. Nanti lahir lagi, makin tinggi lagi. Bisa jadi Brahmana, bisa jadi presiden. Kalau terus-terusan berbuat baik menurut Hindu, nanti lahir di alam dewa. Jadi dari dewa, jadi sang yang itu, ya, itu keyakinan Hindu. Makanya Hindu percaya pada penitisan. Hindu percaya kepada apa yang disebut sebagai punarbawa atau reinkarnasi. Tapi kalau hidupnya waktu hidup ini sudah jahat, tambah jahat, lahir bisa jadi rendah. Entah jadi sapi. Jadi sapi pun sapi yang entah gimana. Kalau sapi gimana berbuat baik, berbuat jahat kita nggak tahu. Tapi bisa turun jadi kambing, bisa turun jadi coro, bisa turun akhirnya lahir di alam setan. Jadi setan-setan. Nah, tapi kalau orang ini sudah tidak punya karma buruk sama sekali dan telah selesai dengan karma perbuatannya, matinya yang terakhir dia akan muksa. Muksa itu artinya melebur dengan hakikat Brahman, yaitu Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Dia tidak akan dilahirkan kembali. Dia sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, ini Hindu. Ini akidahnya agama Hindu. Nah, namanya Sraddha. Panca Sraddha, karena ada 5. Nah, di samping Sraddha
ada bakti. Nah ini baktilah ibadah. Ibadahnya macam-macam, ya, dengan memberi yatnya, namanya korban-korban, bunga, buah, babi bakar, macam-macam. Itulah yatnya dalam agama Hindu. Yat-yatnya banyak sekali, ya. Dan yang terakhir, susila. Susila itulah tingkah laku kehidupan. Maka dalam agama Hindu ada namanya Sraddha, ada namanya Bhakti, ada namanya Susila. Ya. Dalam agama Buddha juga ada sama seperti itu. Agama Buddha biarpun tidak berbicara tentang Tuhan, mereka ada konsep semacam Tuhan, tapi yang tidak disebut sebagai Tuhan. Disebutnya nirwana. Nirwana itu keadaan akhir di mana kita berada dalam keadaan antara tiada dan ada. Ada dan tiada. Seperti orang sufi itu menjadi fana, menjadi menyatu dengan Allah gitu, ya. Nah, agama Buddha juga percaya kepada dharma. Kalau dharma itu ajaran di Buddha. Percaya juga pada susila, ya, tingkah laku, ya. Nah, percaya juga pada bakti, ada ibadah-ibadah. Ya, jadi semua agama mempunyai 3 unsur ini. Ketika agama salah satu unsur ini hilang, maka bangunan rumah keimanan orang yang demikian itu ambruk. Karena ortodoksia tanpa ortolatria jadi filsafat, ortolatria tanpa ortodoksia bisa jadi tahayul, dan ortopraksia tanpa duanya ini itu nanti jadi moralisme. Dan moralisme orang ateis pun bisa. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa potong-potong. Banyak orang, saya mau dengan ajaran ortodoks, tapi saya nggak mau ibadahnya. Ya udah, kamu bukan ortodoks. Kamu orang heterodoks. Atau mungkin tidak, kalau kamu tadinya Protestan, mungkin Protestan eksentrik gitu aja. Tapi bukan ortodoks. Berarti untuk menjadi ortodoks harus menerima 3-tiganya. Menerima ortodoksia, yaitu ajarannya, menerima ortolatria, ibadah-ibadahnya, baik ibadah harian, sembahyang yang 7 kali sehari kalau waktunya ada, atau 3 kali sehari kalau waktunya tidak ada, atau yang 3 ini kalau bahasa Islamnya diqadha, didobel. Sembahyang siang sama sembahyang pagi jadikan 1, lalu sembahyang malam sebelum tidur, jadi 2 kali sehari. Jadi kita ada waktunya sembahyang yang 7 kali sehari mengikuti polanya Nabi Daud. Coba baca di dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Nah, dalam gereja purba ini bukan hanya dinyanyikan aja, dijalankan 7 kali itu. Nah, 7 kali itu apa saja isinya? Isinya adalah simbol-simbol kehidupan Kristus. Waktu subuh pagi sampai jam 7 itu sembahyang memperingati ketika Kristus bangkit dari mati pagi-pagi. Tapi juga
memperingati Kristus lahir dari rahim ibunya. Jadi sembahyang pagi adalah Natal dan Paskah harian. Lalu sembahyang jam ketiga namanya, itu jam 9, sama dengan sembahyang duha dalam agama Islam. Hanya dalam Islam itu bukan wajib, itu adalah sunnah. Dijalankan dapat pahala, tidak dijalankan tidak apa-apa. Nah, dan tanggal jam 9 si pagi ini memperingati ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, yang turunnya jam 9 pagi. Lalu sembahyang jam 12 kalau Islam zuhur. Hanya Islam tidak ada keterangannya kenapa jam segitu. Kelihatan bahwa Islam mengambil dari ortodoks tadi. Hanya tidak ngerti gitu. Nah, zuhur atau sembahyang jam ke-6, zaman dulu itu hitungnya seperti itu. Itu memperingati ketika Yesus disalib. Karena Yesus disalib tengah hari itu. Lalu sembahyang jam ke-9 sebanding dengan asar jam 3, itu memperingati ketika Yesus mempersembahkan nyawanya. Lalu sembahyang sore jam 6 sama dengan maghrib dalam Islam, atau kalau bahasa Arabnya orang ortodoks, sholat al-ghurub, sholat sore. Itu memperingati ketika Yesus dikuburkan. Nanti ada sholat yang namanya sholat sesudah makan, atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya sholat an-naum, sholat mau tidur. Itu memperingati kita pun akan, dalam tidur itu kita akan mati seperti Kristus. Jadi kita menyatu dalam kematian Kristus. Lalu sholat tengah malam. Kalau bahasa Arabnya sholat al-lail, sholat malam. Dan Islam itu jadikan sholat tahajud. Tapi itu pun tidak harus. Jadi kalau sholat duha dan sholat tahajud itu jadikan wajib semua, ya 7 kali seperti ortodoks. Jadi kita tahu sumbernya dari mana sholat itu gitu. Karena orang ortodoks telah melakukan lebih dulu sebelum ada Islam. Islam baru muncul 700 tahun kemudian. Orang ortodoks sudah ada sebelum itu. Oke, ada yang 7 kali, ada yang 3 kali mengikuti polanya Nabi Daniel. Coba kita baca dalam Daniel pasal 6 ayat 10-11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Lebih didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut, terus berdoa serta memuji Allahnya. Yaitu, jadi ada sembahyang polanya pola Nabi Daniel. Itu 3 kali sehari. Ada polanya pola Nabi Musa, 2 kali sehari. Kita baca Keluaran pasalnya yang ke-30. Nah ini yang oleh orang-orang Kristen modern
dilalui gitu aja. Mereka tidak tahu bahwa ada cara-cara ini. Ya. Ketika dia beritahu malah mencak-mencak, ngamuk. Kok niru-niru Islam? Tuh dasarnya Alkitab kok niru Islam, gimana sih? Apa enggak terbalik? Yang niru siapa? Mana yang lebih dulu? Biasanya adik niru kakak atau kakak niru adik? Adik niru kakak, yang lebih muda niru yang lebih tua. Tidak mungkin yang tua niru yang lebih muda itu, ya kan? Kita baca Keluaran pasalnya yang ke-20 30 ya. Ayat 7 deh. 7 sampai 8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi tugas Harun sebagai imam adalah mempersembahkan korban pagi sambil membakar dupa pagi, dan membakar korban sore sambil mempersembahkan pembakaran dupa sore. Pada saat imam melakukan 2 kali sehari ini, dikatakan dalam Lukas 1 ayat 10, mulai ayat yang ke-9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Ya, jadi pada waktu imam membakar ukupan, itulah saat umat awam sembahyang di luar. Nah, pembakaran ukupannya 2 kali sehari. Maka sembahyangnya umat 2 kali sehari ini. Dan itu yang juga dilakukan para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Menjelang waktu sembahyang berarti di zamannya para rasul ada waktunya sembahyang yang ngikuti waktu yang diikuti di dalam Taurat. Apa itu? Yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang berarti sembahyang sore sama dengan waktunya dengan asar. Terus naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada apa dia naik ke bait Allah? Ya mau sembahyang. Berarti kalau begitu para rasul menjalankan ini juga gitu loh. Dan ini ya yang dulu membuat saya galau ketika saya jadi Kristen kan. Saya ke karismatik Pantekosta ya tahulah sembahyangnya seperti itu kan, tepuk-tepuk tangan ini dan itu. Kadang-kadang saya nggak rela ada ibu tua-tua kok disuruh jingkrak tepuk-tepuk tangan kayak anak-anak TK saja. Masa orang tua suruh sembahyang seperti itu? Masa begini ajarannya Yesus waktu itu? Jadi waktu itu saya nggak puas dengan yang ada. Nah, yang menjawab saya ya ini Kisah Rasul 3 ayat 1. Ternyata sembahyang itu ada waktunya. Dan ternyata itu sumbernya dari wahyu sebelumnya kepada Nabi Musa, kepada Raja Daud, kepada Nabi Daniel, yang ternyata tetap dipertahankan oleh gereja purba dan tetap dipertahankan oleh gereja ortodok sampai kini. Nah, inilah mengenai ortolatria. Ini nanti banyak saya ajarkan nanti, tapi ini sedikit saja.